wanita dalam neraka adalah ingkar terhadap kebaikan suami. Kemudian dalam hadis yang sama, ini yang pertama Rasulullah mengatakan, wa tukthirna syakah, yaitu kalian suka banyak mengeluh, Keluhan di sini yang pertama adalah mengeluh kepada suami, ya. Mengeluh kepada suami, ini gini, sedikit-sedikit begini. Ibu mungkin boleh mengeluh kalau suami malas-malasan, kalau suami tidur-tiduran, tidak ada usaha. Tapi kalau ibu sudah lihat suami berusaha, keluar pagi, pulang sore, pulang malam, dia sudah rajin ibadah, tapi rezeki cuma mungkin segitu, Allah takdirkan segitu, maka ibu tidak berhak untuk mengeluh. Tidak berhak untuk mengeluh. Ibu yang harusnya sabar untuk tinggal berhidup sama dia seperti itu, bukan mengeluh. Kecuali kalau suami malas-malasan, ya silakan mengeluh. Kamu punya kewajiban ngurus saya, ngurus anak. Kamu kewajiban kasih makan saya, nafkahi saya dan anak-anak. Tapi kalau suami sudah bekerja, sudah berusaha, mengeluh terus, maka ini tidak boleh. Ya. Sudah kita jelaskan bagaimana para sahabiat membantu suami mereka dan mereka tidak mengeluh. Lihatlah bagaimana Fatimah radhiyallahu anha membantu Ali bin Abi Thalib sampai ikut menggiling gandum sampai tangannya kapalan dan dia pun tidak mengeluh kepada suaminya. Lihatlah bagaimana Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha membantu suaminya Zubair bin Awam sampai harus berjalan 4 kilo memikul biji-biji korma, dia tumbukin biji-biji korma untuk memberi makan kuda, ngurus kuda suaminya. Dan dia tidak mengeluh. Ya, kalau suami berada, alhamdulillah. Kalau suami sudah berusaha kemudian dalam kondisi ekonomi susah, kita harusnya bersabar, menyemangati suami, bukan mengeluh. Suami udah pusing, kita tambah lagi apa? Pusingnya. Di kantor diomelin bos, di rumah diomelin apa? Nenek sihir. Nenek ngomel melulu. Sampai katanya ada orang Jawa cerita sampai ada suaminya jengkel sama istrinya, dia bilang apa Mas? Babon, ada babon di rumah. Apa? Babon tadinya ayam betina. Babon. Saking jengkel sama istrinya, istri dinamakan apa? Babon. Ya. Maka ibu-ibu jangan suka mengeluh, sabar. Bagaimana kisah Ibrahim alaihissalam ketika menjenguk siapa? Putranya Ismail. Ketika Ismail menikah dengan seorang wanita, kemudian Ibrahim menengok anaknya, kemudian Ismail alaihissalam lagi tidak di rumah, maka ketemu dengan mantunya. Maka dia bertanya, bagaimana kehidupanmu? Maka istri Ismail alaihissalam mengeluh. Nahnu fi syarr, kami dalam kondisi buruk. Nahnu fi dhiq, kami dalam kondisi sempit. Mengeluh tentang kondisi ekonominya. Maka Ibrahim berkata, kalau suamimu datang, sampaikan salam dariku dan suruh dia ganti pijakan pintu. Akhirnya Ismail datang, Ismail berkata, tadi ada siapa? Ada seorang gini-gini. Dia kirim salam buatmu dan dia sampaikan bahwasanya engkau hendaknya mengganti pijakan pintu. Kata dia, engkau adalah pijakan pintunya, maka ilhaqi bi ahli, pulanglah ke rumah orang tuamu. Wanita yang seperti ini yang suka mengeluh, ini menzalimi suaminya. Suaminya sudah setengah mati. Saya berbicara suami yang berusaha. Kalau tidak berusaha, silakan ibu ngomel, itu hak ibu. Karena berhak minta apa? Minta nafkah. Tapi kalau dia berusaha, dia ada penghasilan, ya, secukupnya, ya kita harusnya sabar. Akhirnya Ismail menikah lagi dengan wanita yang lain, wanita yang sabar. Ya, maka kemudian Ibrahim datang, jenguk lagi Ismail, ternyata Ismail tidak ada, maka dia bertanya kepada mantunya yang lain. Dia bertanya, bagaimana kehidupan kalian? Maka istri yang baru ini memuji. Nahnu fi sa'ah, kami dalam kondisi lapang, kami dalam kondisi nyaman. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim berkata, kalau suamimu datang, yaitu Ismail, sampaikan tsabbit atabata babik, suruh dia mempertahankan pijakan pintunya. Atabah itu suatu pijakan di bawah, ya. Di bawah pintu, ditaruh di bawah pintu supaya untuk pijakan dan tidak kemasukan hewan-hewan. Maka ketika Ismail datang, Ismail tanya, tadi ada siapa? Maka dikatakan tadi ada seorang begini-begini. Ternyata itu Ibrahim ayahnya. Apa wasiat? Katanya, engkau disuruh untuk mempertahankan pijakan pintu. Taib, kita perhatikan, wanita pertama, wanita kedua, hidup dalam suasana ekonomi yang sama. Wanita pertama, suaminya siapa tadi? Ismail. Ekonominya sama. Wanita kedua,
hidup dengan suami yang sama, Ismail. Tetapi bagaimana dua sikap wanita memiliki sikap yang berbeda. Wanita pertama mengeluh. Padahal ekonominya begitu-begitu juga. Akhirnya dicerai oleh siapa? Ismail. Wanita kedua ekonominya tidak berubah. Bukan berarti Ismail tambah kaya, enggak. Tapi cara pandang dia lain. Dia sabar. Dia memandang ini suatu kenikmatan, ini suatu ujian. Maka yang pertama disuruh cerai, yang kedua suruh dipertahankan. Kalau ada laki-laki datang sama Ustaz, istri saya gini ngeluh, gini terus. Gimana Ustaz? Saya ganti galang pintu? Enggak itu. Itu kalau Ismail, kok bukan Ismail, paham? Maksud saya wanita kalau suka ngeluh itu mengesalkan, paham? Menjengkelkan, bikin suami cepat mati, cepat tua. Ini ya. Ngomel melulu, ya. Ngomel melulu. Ngeluh melulu, tidak pernah ridho, tidak pernah qanaah. Suami begini menderita, ya. Kolesterolnya cepat naik, gulanya cepat naik, jantungnya lebih cepat berdetak, akhirnya cepat bertemu dengan Rabbul Alamin. Oleh karenanya wanita yang seperti ini menjadikan suaminya dalam penderitaan yang berkesinambungan. Benar atau tidak ibu? Benar. Coba ibu kalau di rumah ngomel melulu sehari 3 kali. Suami menderita bertahun-tahun sama ibu. Dia mengalami penderitaan yang berkesinambungan. Kira-kira zalim enggak wanita seperti ini? Zalim. Kecuali suaminya malas. Saya bilang tadi, kecuali suaminya malas. Silakan ngomelin dia. Ini suaminya rajin, semangat, ibadah juga oke. Namanya Allah belum mentakdirkan. Kalau tidak kuat ya silakan minta cerai kalau mau. Kalau bertahan ya sabar. Sabar dengan apa? Suami. Di balik kesulitan-kesulitan hidup tersebut tentu banyak pahala-pahala yang diraih. Bukankah di antara sabda Nabi di hari kiamat kelak, yawadu ahlul afiyah, kata Nabi SAW, orang yang di dunia dulu nyaman hidupnya, tatkala melihat as-sawab li ahlil bala, Allah memberikan pahala yang besar kepada orang yang selalu dalam kondisi menderita. Maka orang yang nyaman dulu di dunia berkata, berangan-angan, lau kanat juluduhum qurridat bil maqarid. Mereka berangan-angan seandainya di dunia dulu kulit kami digunting-gunting dengan gunting besi. Kenapa? Karena mereka tahu di balik penderitaan, di balik kesusahan hidup pahalanya sangat apa? Sangat besar, sangat besar. Ya kita tidak, bukannya kita ingin menderita, tidak ibu. Maksudnya tapi kalau Allah takdirkan kita menderita, maka kita bersabar. Dan ingat, ukuran nafkah, kata para ulama, apa ukuran nafkah seorang suami kepada istri? Bukan sesuai dengan keinginan istri, enggak, tapi sesuai dengan kondisi suami. Allah berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah, dalam surat At-Talaq. Kata Allah liyunfiq, saya enggak hafal nomornya, nanti cari sendiri nomornya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati, sungguhnya orang yang diberi kelapangan harta, hendaknya dia berinfak dengan kelapangannya. Jadi kalau ada suami kaya raya, pelit ya boleh protes. Karena Allah menyuruh orang yang hartanya lapang hendaknya berinfak dengan kelapangan hartanya. Tetapi waman qudira alaihi rizquhu, siapa yang ternyata rezekinya sempit, falyunfiq mimma atahu Allah, maka dia berinfak sesuai dengan kelapangannya. Ya. Suami dulu mungkin ketika harta lapang tiap hari mungkin makan ayam kambing. Terus ketika miskin ya sudah tempe tahu. Kecap manis asin. Ya kita harus bersabar. Karena ukuran kewajiban suami memberi nafkah bukan kembali kepada keinginan istri, bukan. Tapi kembali kepada kondisi ekonomi apa? Suami. Apa tugas istri? Bersabar. Maka maksud saya ibu jangan suka ngeluh. Ibu suka ngeluh itu membuat suami apa? Menderita. Sampai ada sebagian suami bunuh diri karena istrinya suka apa? Ngomel. Bahlul suaminya, cuma ya begitu, bunuh diri. Dia jengkel, dia tulis surat, istri saya kamu begini-begini, kemudian dia bunuh diri, subhanallah. Padahal kan gampang, tinggal kawin lagi, ceraikan bisa sebenarnya. Cuma karena mungkin saking cintanya tidak kuat lepas, akhirnya dia bunuh diri. Maka jangan sampai ibu-ibu membuat suami bunuh diri. Hati-hati ibu-ibu ya. Taib. Di antara mengeluh yang dilarang adalah mengeluhkan kondisi keluarga kepada orang lain.
mengeluh. Cerita sama ibu yang satu, suami saya begini, cerita sama. Mengeluh. Ya. Rasulullah sudah sebutkan dalam hadis, orang yang jika ditimpa faqr, ditimpa penderitaan, kemudian dia keluhkan kepada manusia, hampir-hampir tidak ada solusi. Tapi kalau dia sampaikan kepada Allah, Allah akan kasih apa? Solusi. Ibu belajar kalau ada masalah, bangun malam, angkat tangan, nangis. Insya Allah ada solusi. Belajar seperti itu. Jangan sedikit ada masalah, ngomong sama tetangga. Sedikit ada masalah, telepon sama kakak adik. Sedikit masalah, lapor sama mama dan bapak. Akhir satu keluarga semua menyerang suami. Kasihan. Ini karenanya jangan suka mengeluh. Di antara, saya ulangi, di antara dosa besar yang menyebabkan wanita terjerumus dalam neraka jahanam tadi, lupa dengan kebaikan apa? Suami. Yang kedua suka apa? Suka mengeluh.